Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai toharoh. Toharoh itu adalah bersuci. Bab pertama kita membahas tentang alat-alat bersuci. Kompetensi dasarnya adalah 1. Memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang kedua, mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana bersuci dari najis dan hadas, cara penggunaan alat-alat ini. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Memahami pengertian bersuci. Apa itu bersuci? Yang kedua, mengidentifikasikan perbedaan bersuci dengan membersihkan diri. Perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Yang ketiga adalah memahami tentang air, pembagian air dan kedudukan air dalam bersuci. Selanjutnya, mengetahui benda-benda selain air untuk bersuci. Kemudian fenomena air yang ditemukan di lingkungan sekolah atau di rumah. Yang terakhir adalah poster pentingnya dalam pemanfaatan air. Pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharo. Toharo artinya suci. Menurut bahasa, jadi secara bahasa, toharo artinya adalah bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah ulama fikih adalah menyucikan diri, pakaian, dan tempat sholat dari najis dan hadas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sini bersuci ada 2 macam-macam bersuci. Yang pertama ada suci maknawiyah. Maknawiyah ini artinya secara makna, yaitu kebersihan hati. Suci hati maksudnya adalah bersih atau suci hati kita dari sifat syirik, sifat maksiat. Contohnya dari dengki, iri, hasad, sombong. Itu maksudnya dari suci atau bersih maknawiyah. Yang kedua adalah hissiyah. Hissiyah ini kebersihan fisik badan kita. Yang pertama adalah suci dari najis dan kedua suci dari hadas. Selanjutnya, dasar hukum bersuci. Dasar hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi yang mewajibkan kita bersuci adalah firman Allah. Ini perintah Allah. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah mencintai atau menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dari ayat sini maka toharo atau bersesuci itu adalah hukumnya adalah wajib. Selanjutnya, hikmah bersuci. Pertama, mendidik manusia agar terbiasa hidup bersih. Jika kita tidak bersih, maka akan yang kedua menjaga diri dari timbulnya penyakit. Jika tidak bersih, maka penyakit mudah timbul. Contohnya seperti saat ini adalah COVID. Itu karena kita kurang bersih dalam makanan maupun kurang bersih dalam menjaga, misalnya tidak cuci tangan atau makanannya bukan makanan yang suci, bukan makanan yang halal. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit. Ketiga, menjadi sarana mendekatkan diri pada Allah. Nah, Allah sangat mencintai orang-orang yang suci. Oleh sebab itu, dengan bersuci kita dapat mendekatkan diri kita pada Allah. Yang keempat adalah menjaga kemuliaan orang muslim. Perbedaan orang muslim dengan orang Kristen atau orang musyrik adalah bersuci. Kita setiap sholat, setiap ibadah pasti melakukan bersuci. Itu termasuk kemuliaan orang muslim. Kelima, memelihara sikap dan mendidik manusia berakhlak mulia. Dengan bersuci, kita bisa memelihara sikap kita dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Yang keenam adalah menunjukkan seorang muslim yang beriman. Karena salah satu tanda-tanda imam adalah bersuci. An-nazafatu minal iman.
Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jika kita bersih, maka kita termasuk orang yang beriman. Materi pokok pada materi pembahasan ini adalah yang pertama adalah macam-macam bersuci, macam-macam alat bersuci. Ini ada dua, ada air. Jika tidak ada air, maka ada alat bersuci selain air. Yang kedua, ada namanya bersuci dari najis. Kita akan mempelajari macam-macam najis dan tata cara menghilangkan najis. Selanjutnya, bersuci dari hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ini bagaimana nanti kita bersuci dari dua hadas ini. Seperti itu. Nanti kita akan membahas mengenai semua ini, macam-macam alat bersuci, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Ini akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.